Jadi kalau kita bicara tentang masa kepemimpinan Kang Odet ya, 3 tahun ini memang kita hampir tersita ya waktunya, perhatian kita oleh COVID ya. Iya, betul. Dari 3 tahun ini mungkin 2 tahun itu habis untuk penanganan COVID ya. Mungkin jadi nggak semua hampir semua OPD ya tersita di situ gitu. Sehingga kalau kita perhatikan satu persatu setiap sektor ya, entah itu lingkungan, transportasi, kesehatan, kemudian banjir dan lain sebagainya, itu mungkin agak hilang gitu ya, agak kurang jadi perhatian kan. Semuanya sekarang fokus pada COVID. Ya, tapi kalau terkait dengan masalah transportasi saja ya, kita sebenarnya sudah banyak beberapa yang tadi di awal tahun kepemimpinan Kang Odet itu memang sudah ada kelanjutan dari program yang sebelumnya, kemudian ya ada beberapa program yang akan dikembangkan ya, tinggal sekarang ya insya Allah kalau misalnya COVID ini sudah mulai menurun ya, itu bisa kita lanjutkan lagi gitu ya, bisa kita kembangkan lagi ya, diteruskan lagi gitu. Jadi saya mau mencatat beberapa program transportasi ya, yang mungkin belum maksimal atau memang sebaiknya harus terus ditingkatkan gitu ya. 2 tahun yang lalu ini sudah ada tapi ternyata tidak maksimal, atau memang sebelumnya juga sudah ada tapi tidak dilanjutkan belum dilanjutkan. Nah, ini saya coba membuat beberapa list ya kalau dibolehkan ya. Jadi yang pertama itu masalah bike sharing ya. Ini bike sharing itu salah satu magnetnya Kota Bandung ya. Banyak warga luar Kota Bandung mau main ke Bandung gitu karena ada ketertarikan dengan bike sharing ya, walaupun bike sharing Boseh itu masih lingkupnya masih untuk wisata ya, belum bagian dari aktivitas sehari-hari. Tetapi dengan adanya COVID ini ternyata animo bersepeda menjadi naik gitu. Nah, ini sebenarnya ini momentum bagus untuk meningkatkan kembali bike sharing Boseh ya, agar lebih mendominasi lagi di Kota Bandung ya. Jadi ini ada isu yang penting terkait dengan Boseh, itu adalah masalah pembiayaan, kemudian masalah jaringan dan juga masalah pemeliharaan. Nah, ini memang perlu diberesin lagi, apalagi sekarang Boseh sudah ada unitnya ya, sudah ada badan layanan usaha daerah ya, sudah ada BLUT-nya, sudah ada perusahaan daerah yang menangani itu. Jadi ini Boseh satu momentum yang cukup baik untuk kita perbaiki, kita tingkatkan di era new normal ini ya. Kemudian juga angkutan umum. Nah, ini juga angkutan umum sangat-sangat perlu menjadi perhatian ya. Pertama, kita sudah punya TMB, sudah 5 koridor ya. Dan ini ternyata layanannya belum maksimal ya, termasuk adalah titik-titik haltenya, kemudian integrasi jaringannya dengan angkot, terus bagaimana melayani kantung-kantung demand yang ada. Ini juga perlu kita benahi ya. Mumpung sekarang sudah mulai animo aktivitas masyarakat, ekonomi, sekolah sudah beberapa yang tatap muka, semoga ini terus bisa berlangsung. Itu perlu menjadi titik balik ya, untuk bisa penggunaan angkutan umum itu meningkat, khususnya untuk TMB. Dan kemudian juga angkot. Nih saya selalu menggarisbawahi bahwa Bandung tetap butuh angkot ya. Kalaupun nanti ada bis, kalaupun nanti ada angkutan terintegrasi, angkot tetap dibutuhkan oleh Kota Bandung, karena karakteristik Kota Bandungnya memang tetap membutuhkan angkot. Nah, ini perlu ada pemberdayaan angkot. Sebelumnya kita punya ada program-program pemberdayaan angkot. Ada angkot day, angkot sewa, angkot to school, angkot wisata. Ini sebenarnya suatu momentum yang bagus untuk memperdayakan angkot gitu ya. Nah, angkot wisata itu sebenarnya sudah pernah kita diskusikan ya, ini suatu bentuk yang menarik gitu. Jadi silakan orang datang ke Bandung, para wisatawan datang ke Bandung naik mobil pribadi juga nggak apa-apa, tapi simpan mobilnya di hotel, yuk jalan-jalan main di Kota Bandung pakai angkot. Nah, ini sebenarnya satu ide yang bagus gitu. Waktu itu akan dikombinasikan dengan jalan-jalan main di Kota Bandung pakai angkot, mangga, pakai sepeda juga silakan gitu ya. Nah, juga nanti untuk mendukung itu pun mungkin termasuk dikembangkan jalur sepeda. Ya, pemberdayaan angkot juga termasuk juga adalah rerouting angkot. Kita sudah tahu ada rerouting angkot ya sebelum pandemi waktu itu, ya, tapi kita nggak tahu nih sampai di mana nih implementasinya ya. Baru kajiannya sudah ada, nah tinggal tunggu kita implementasinya sampai di mana.
Kemudian dia konversi angkot. Kebetulan saya diminta bantuan, ada bantuan dari British Embassy ya, ingin mengembangkan integrasi angkutan umum ya. Salah satunya mereka tertarik untuk menggulirkan kembali konversi angkot menjadi bis. Ya, sebelumnya sudah pernah jalan, cuma ada masalah pembiayaan, cuma ada masalah beberapa keraguan dari pihak perbankan untuk pembiayaan masalah konversi angkot ke bus ya. Nah, mungkin dengan adanya bantuan dari British Embassy ini, kemudian juga ada jaminan dari pemerintah, mungkin tidak harus berbentuk APBD, tetapi memang ini adalah program yang di-endorse oleh pemerintah Kang Odet ya, sehingga bank mempunyai kepercayaan untuk membantu pembiayaan konversi angkot ke bus. Ya, karena sebelumnya waktu itu ada keraguan dari pihak bank untuk membantu pembiayaan konversi dari angkot menjadi bus. Ya, nah harusnya dari sini peran dari pemerintah Wali Kota Bandung, Kang Odet, untuk meyakinkan bank gitu. Ya, ini program Kota Bandung, ini akan kita jaga ya oleh Bandung ya. Nanti mangga, tolong bank bantu kami gitu. Ya kan? Ya, bank sudah mencari nafkah dalam tanda kutip di Kota Bandung, masa bank tidak bantu Kota Bandung untuk berdayakan angkot. Jadi ini bisa kita dorong sebenarnya ya, konversi angkot ke bus ya. Tinggal nanti kita ya, mungkin dari British Embassy-nya atau misalnya dari kalangan pengusaha angkotnya, tinggal membuat skema bisnis yang jelas sehingga nanti pembiayaan dari banknya akan menjadi jelas mau kemana-mananya ya. Masalah cicilan utang segala macam itu mah wajar lah, namun juga kita berinteraksi dengan bank. Tetapi yang penting bank itu diyakinkan oleh pemerintah Kota Bandung bahwa ini program yang bagus, program yang bisa bergulir, dan ini program ini harus jalan. Ya, kalau pemerintah Kota Bandung sudah mengatakan itu, harusnya bank dukung gitu. Ya, kemarin nggak sempat ya, waktu sebelumnya itu nggak sempat atau menekankan itu gitu. Yang mudah-mudahan sekarang ada penekanan itu, nanti akan didukung dari pihak donor dari Eropa ya. Karena setahu saya juga tidak hanya British Embassy, dari Jerman juga ada keinginan untuk mengembangkan program konversi ini. Bahkan ada usulan bagaimana kalau bisa langsung bis listrik ya, itu jauh lebih bagus sebenarnya. Dan juga terakhir itu ada by the service. Ini kebetulan Bandung terpilih menjadi salah satu kota yang akan dikembangkan sistem layanan angkutan bis ya, yang akan diberi subsidi penuh oleh pemerintah, tapi dalam hal ini adalah pemerintah pusat. Ya, jadi tinggal bis melayani saja, nanti kekurangan penumpangnya akan disupport oleh pemerintah pusat ya. Nah, seperti itu. Nah, pengadaan bis segala macamnya itu sudah ada mekanisme bisnisnya. Nah, by the service ini kebetulan memang wilayahnya adalah Bandung Raya. Ya, jadi tidak hanya Kota Bandung saja, tapi Bandung Raya. Ya, kalau nggak salah rencananya ada 9 koridor, saya nggak tahu terakhir tetap 9 atau menjadi 7 ya. Tapi dari 9 koridor itu ya, hampir 6 atau 7 itu adalah melalui Kota Bandung. Ya, dengan core-nya itu adalah Kota Bandung. Ini tinggal kita selaraskan saja program ini dengan rerouting angkot, dengan konversi angkot ke bus, dan juga dengan program-program bike sharing gitu. Artinya nanti dengan adanya by the service yang diberikan layanan dari pemerintah pusat, itu menciptakan integrasi angkutan umum yang lebih baik di Kota Bandung gitu. Ya, TMB-nya dapat, bike share bosnya dapat, terus kemudian angkotnya juga dapat, ya, routingnya juga saling mendukung dan sebagainya. Itu sebenarnya program-program yang menurut saya eksekusi gitu, ya. Tidak perlu effort yang banyak, tidak perlu banyak mengeluarkan APBD ya, tinggal konsistensi aja dari pemerintah Kota Bandung gitu. Ya. Karena ini semuanya program-program ini sebenarnya sudah ada ya. Sudah ada yang menjalankan, entah itu BLUD, entah itu Dinas Perhubungan, entah itu dari pihak swasta, tinggal kalau saya sering mengatakan tinggal di-endorse oleh pemerintah gitu. Ya. Kan di endorse itu sebenarnya nggak mahal gitu ya, nggak ada anggaran APBD gitu. Kalau saya lihat dari program-program tadi itu sudah tidak akan membebani APBD secara signifikan gitu, ya, karena kita tidak bicara tentang angkutan umum massal, kereta api, LRT, MRT, enggak, ya, tapi satu program-program memang sudah ada sebelumnya, tinggal kita poles, tinggal kita kemas agar dia menjadi terintegrasi dan konsisten jalan gitu, ya. Ini sebenarnya hal yang menarik gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat 2 tahun kalau kita hitung 2 tahun dari sisa amanah dari Kang Odet ini,
ya itu tinggal menggulirkan ini insya Allah bisa jalan gitu, ya bisa terlihat dengan baik gitu. Ya.